Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai exit loop. Jadi, exit loop merupakan sebuah perintah untuk keluar dari proses looping. Nah, biasanya dikombinasikan dengan perintah loop and loop. Nah, misalnya loop kan kita belum ada kondisi kapan akan keluarnya. Nah, dengan menggunakan exit, kita dengan kondisi itu bisa keluar dari loop. Jika tidak ada kondisi keluar, maka itu menjadi loop never ending ya. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Ini ada exit, kemudian ada labelnya. Kalau misalkan loopnya ada labelnya. Jadi ada misalkan inner loop, ada outer loop, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada boolean kondisinya. Seperti apa? Nah, contohnya seperti ini, kita akan keluar dari loop ketika counternya ini lebih dari 10. Ataupun dengan cara seperti ini, if counter lebih dari 10, then exit, and if. Nah, ini cara penulisan untuk exit loop. Bisa dengan cara seperti ini, dengan cara yang atas ya, exit when, ataupun dengan if yang bawah ini. Oke, kita contohkan saja. Seperti biasa, kita awali dengan do spasi dolar dolar, kemudian kita end spasi dolar dolar titik koma. Nah, ini untuk memulainya. Kemudian kita akan declare. Nah, yang akan kita declare adalah i. Kita akan definisikan integer. Ini isinya kosong. Nah, kemudian ini j. Kita akan definisikan integer juga, ini isinya kosong juga. Oke, nah dari sini kita akan tambahkan begin, artinya kita akan memulai transaksi ya. Oke, ini saya akan menambahkan siku-siku, tutup siku-siku. Ini menandakan label untuk looping ya. Ini outer loop, misalkan seperti ini ya. Kita mau mendefinisikan outer loop. Nah, baru kita definisikan di sini loopnya. Loop, kalau kita enter akan muncul end loopnya langsung. Nah, seperti ini ya. Sudah didefinisikan end loopnya. Nah, end loop, nah kita langsung definisikan. Kita akan keluar dari end loop apa? Ini outer loop. Nah, misalkan kita akan keluar dari outer loop, titik koma. Ini untuk loop yang pertama ya. Nah, di dalam loop yang pertama kita akan definisikan i sama dengan i ditambah dengan 1. Jadi dia akan bertambah 1 untuk i-nya. Nah, kemudian ini akan exit when. Nah, ini akan keluar ketika i lebih besar dari 3. Jadi kalau misalkan dia menemukan i-nya lebih besar dari 3, maka dia akan keluar. Nah, kemudian kita akan definisikan di sini inner loop. Nah, kita akan definisikan ini inner loop. Nah, inner loop ini kita akan definisikan j ya. J-nya tadi sudah kita definisikan di atas, tapi kita akan inisialisasi lagi. J sama dengan 0. Nah, kemudian ini akan kita tambahkan label lagi. Nah, labelnya ini akan kita tambahkan inner loop. Ini labelnya bebas ya, karena free text ya. Inner loop. Nah, kita akan definisikan loop. Ketika kita enter, maka otomatis ada end loopnya. Nah, end loopnya kita akan definisikan end loop dari inner loop. Nah, ini untuk end loop dari inner loop. Nah, di dalam inner loop kita akan definisikan j sama dengan j ditambah dengan 1. Nah, seperti ini ya. J ditambah dengan 1. Nah, ini akan exit, akan keluar dari loop jika outer loop, loopnya itu when j lebih besar dari 3. Nah, ini ya.
lebih besar dari 3 outer loop itu yang ini. Jadi kita menambahkan label supaya lebih terdefinisi. Ini mau menggunakan loop yang mana? Inner loop ataupun external loop. Nah, setelah exit kita akan tampilkan pesan. Notice, kita akan notice untuk pesannya, misalkan kita akan tambahkan kurung seperti ini ya. IJ. Nah, IJ ini isinya ini akan kita ambil dari, nah kita kasih param, koma param. Nah, param ini akan kita ambil dari I, J, titik koma, seperti ini ya. End loop, inner loop, end loop, outer loop. Oke, ini sudah kita buat, kita coba jalankan. Kita run. Nah, perhatikan ini ya. IJ isinya 1,1, IJ 1,2, IJ 1,3. Nah, ketika di dalamnya ini ketemu dengan J yang lebih besar dari 3, maka dia keluar. Nah, ini kalau misalkan kita melakukan looping dengan tambahan exit seperti ini ya contohnya. Nah, ini teman-teman silakan modifikasi untuk looping dengan exit ya. Nah, ini contoh sederhana saja, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.